pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Saya Hendra, keluarga semua ini dari Condet, Jakarta Timur. Alhamdulillah saya pemenang kuis silver episode 054. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Om Pain dan admin Chow semua. Semoga kedepannya Chow lebih sukses, lebih mantap channelnya ada, ya kan? Oke. Nih tuh, yang di belakang juga ya kan? Alhamdulillah. Iya, terima kasih Chow. Amin, biar sukses selalu. Halo, selamat malam. Saya Ramayuni Naomi, pemenang kuis silver. Terima kasih untuk hadiah yang diberikan oleh Om Fine dan CHA Official. Semoga hadiah yang diberikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga CHA Official semakin sukses dan berkembang ke depannya. Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini, kita menyapa saudara Mas Sugito alias Sicoy dengan profesi freelance barang pindahan. Halo. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar, 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa, 3. Pikiran roh. Pikiran sadar disebut juga pikiran fisik karena kita punya tubuh fisik, juga disebut pikiran otak karena kita punya otak,
tempat menyimpan memori, data, atau informasi, juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Jadi kelimanya adalah sinonim atau sama. Cara kerja pikiran sadar adalah menggunakan 5 indera atau panca indera sebagai alat fotokopi. 1. Mata untuk melihat. 2. Telinga untuk mendengar. 3. Hidung untuk mencium atau membau. 4. Mulut dan lidah untuk berbicara dan mengecap atau merasa. Dan kelima adalah kulit untuk meraba dan merasa. Apabila seseorang yang menggunakan pikiran sadar bisa juga disebut robot hidup atau biorobot, mesin fotokopi. Apakah Mas Sicoy setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Setuju. Artinya Mas Sicoy udah tahu ya, udah paham ya? Ya. Oke, kita lanjut. Proses fotokopi setelah itu diidentifikasi, yaitu diberi tanda, simbol, atau nama, lalu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok positif negatif atau baik buruk, benar salah, yang disebut polaritas atau dualitas, dan dicetak ke dalam memori atau jiwa yang disebut cetak biru. Ya. Hasil itu disebut 1. Keyakinan atau kepercayaan. 2. Masuk akal atau masuk logika. 3. Iman atau beriman dalam hal beragama. 4. Disebut pola pikir. 5. Paradigma. 6. Mindset. Dan 7. Karakter. Dan seterusnya. Boleh saja mau diberi nama apa saja oleh siapapun. Tergantung masing-masing punya pemahaman atau pemikiran. Ya, fotokopi juga disebut belajar, bahasa resminya atau bahasa bakunya, ya, gitu disebut belajar. Ini sudah selesai pikiran sadar atau pikiran fisik. Yang kedua adalah pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan atau menggunakan hati. Ada kutipan atau quotes dari fisikawan Albert Einstein, yaitu orang yang sudah menggunakan pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 1. Pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. 2. Manusia diciptakan untuk menjadi jenius, tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. 3. Jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja cerdas atau kerja keras. 3. Pikiran roh. Pikiran roh juga menggunakan perasaan atau hati, biasanya disebut hati nurani dan disingkat HN. Apabila seseorang yang sudah bisa menggunakan pikiran roh biasanya disebut super jenius. Nah, pertanyaan saya, Mas Sicoy, sekarang banyakkan pakai pikiran yang mana? Pikiran roh, Pak. Roh. Kamu udah bisa pakai pikiran roh? Pikiran roh, pikiran cerdas. Oke, pikiran sadar. Berarti masih pelayan yang setia. Iya. Oke. Nah, lanjut. Kita masuk ke bahagia. Mas Sicoy udah bahagia belum? Ya, bahagia lah, Pak. Bahagia karena apa? Ya, kumpul anak-anak pada sehat. Oke, terus? Ya, walaupun sedikit-dikit penghasilan adalah. Gitu, Oke, walaupun jadi sedikit. karena sudah ada penghasilan. Berikutnya lagi, apa lagi? Ya, itu tadi bisa kumpul sama anak-anak dah. Ya, oke, baik, cukup ya. Jadi udah bahagia. Pernah nggak bahagia nggak?
Ya di waktu saya kurang Hah? buat ekonominya, Oh, kebahagiaan kalau kurang duit jadi kurang bahagia Iya, gitu kurang ya. bahagia. Oh, jadi bahagia Heeh. itu faktornya adalah duit juga membuat bahagia juga ya. Iya, karena Oke. nyenengin anak Oke, gitu. oke. Jadi bahagia yang sesungguhnya itu bukan karena kurang duit, ya. Orang nggak ada duit pun harusnya bahagia. Sekarang gini, Mas Coy dikasih 10 miliar, pasti bahagia nggak? Bisa jadi, Bisa jadi, enggak. bisa juga enggak ya. Kalau jadi karena udah pasti bahagia ya. Iya. Kalau nggak bahagia gimana? Kalau bisa nggak bahagia walaupun dikasih 10 miliar gimana? Ya mungkin dapat uang juga harus bayar utang yang ini, yang itu Loh, gitu. utang kamu emang udah sampai 10 miliar? Ya seadanya kalau orang yang kaya mungkin kan gitu ya. Hah? Gitu. Kalau orang kaya kan ada dapat duit juga dibagi-bagi yang ini, yang Iya. itu gitu. Kalau buat Oh. kayak kita yang baru dapat uang segitu mah pasti bahagia. Oh, udah pasti bahagia ya. Iya. Oke. Nah, saya akan bikin kamu dapat 10 miliar pun nggak bahagia. Mau nggak? Ya kalau bisa mah dibikin bahagia. Oh, Kalau begini. kecukupan. Ya, sekarang bikin nggak bahagia gini. Ada orang yang mau kasih kamu 10 miliar, tapi ditukar dengan jantung kamu. Mau nggak? Nggak mau. Nah, itu membuat kamu nggak bahagia Iya, tuh. iya. Hah? Nah, ternyata uang itu bukan jaminan bahagia. Ya, Nah, bahagia itu harus cuma satu, bersyukur. bersyukur. Bisa makan, bisa nafas, bisa minum, bisa dengar, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bergerak. 2, hidup saat ini. 3, tidak menilai. Ya, oke, rahasia bahagianya itu. Nah, sekarang kita tes aja bahagianya sederhana. Tolong dong Mas si Coy matanya dipejam, matanya jadi merem. Bisa lihat apa? Nggak bisa lihat apa-apa kan? Iya. Oke, dibuka. Ini apa? Pulpen. Nah, itulah bahagia. Itu sederhana bahagia. Bukan karena uang. Kalau uang akan membuat kamu senang, tapi nggak bahagia. Supaya perutnya nggak kosong. Gitu loh. Oke? Oke, kita masuk ke topik yang ketiga adalah sukses. Mas si Coy udah sukses belum? Ya kalau buat sekarang ini sih belum Pak. Hah? Masih belum. Belum. Karena apa? Belum punya apa? Ya saya kendaraan aja belum punya. Belum punya apa? Kendaraan belum punya. Belum punya kendaraan. Iya. Nah, belum punya motor. Belum punya. Nah, oke, belum sukses. Apalagi yang belum sukses? Ya belum bisa nyenengin anak gitu Pak. Oke, senengin anak ya, baik deh. Oke, jadi sebenarnya sukses itu setiap saat, setiap orang, siapapun sukses, banyak yang sukses tapi belum disadari, ngeri nggak? Ya. Hah? Misalnya contohnya, kamu datang ke sini aja udah sukses. Tadi pagi bangun aja udah sukses. Sukses apa? Masih hidup. Jadi kamu udah sukses banyak loh. Iya. Tapi kamu nggak sadar. Memang belum sukses, belum punya kendaraan, belum punya rumah, kan oke? Iya. Nah, udah tentang sukses udah selesai ya. Kita masuk ke topik berikutnya adalah cerita pengalaman narasumber. Ya. Nah, sekarang Mas si Coy sekarang ceritakan lahir di mana, kapan, nama kedua orang tua, bersaudara seberapa dan nama-namanya dan pendidikannya. Ya, silakan. Nama saya Sugito, lahir di Jakarta tanggal 20 Januari 1984. Saya bersaudara 4, berkelamin laki semua. Saya anak bungsu. Pertama abang saya namanya Sukamto, yang kedua Dalil Afandi, yang ketiga Haryono. Saya dilahirkan dengan Ibu Raimah dan Bapak Raidi yang bertempat tinggal di Pemalang. Nama desanya Beji. Ya, di kampung orang tua saya petani. Gitu. Kadang-kadang kalau lagi ada duit dia juga bisa dagang. Kalau petani lagi capek, ya selebihnya ya mungkin yang bisa kerja-kerja yang lain freelance juga Ya. kayak saya gitu Pak. Terus pendidikan Mas si Coy? Pendidikan saya SMP di Veteran Pemalang. Ya, terus kenapa nggak lanjut? Ya terbatas dengan biaya Pak. Oke. Gitu. Terus setelah itu? Setelah itu saya tahun 2001 saya ke Jakarta. Gitu. Di Jakarta ya saya dagang mainan, diajak sama abang saya di sekolahan di Pulau Gadung. Awal saya dagang, terus saya di situ diajak juga sama temen yang namanya kuli bangunan. Terus
yang odong-odong, kerja lagi di tambang, terakhir ini freelance jasa pindahan. Ya. Gitu. Jadi selama bekerja, Ya. mana pekerjaan, kenapa pindah-pindah, nggak tetap? Kenapa? Karena bosen atau memang kurang menghasilkan, menguntungkan atau bagaimana? Enggak juga Pak. Di tahun sebelum COVID, dagang di sekolahan itu kan diberhentikan pada sekolah. Oh, Nah di situ saya bingung tuh Pak cari penghasilan. oh, Nah, satu masuk kampung kan zaman itu di lockdown Pak. ya. Jadi sekolahan juga nggak ada, saya keliling juga kan susah di waktu itu. Terus? Terus saya bingung. Nah akhirnya saudara ngajakin Ya. kerja jasa pindahan rumah ini. Oh. Gitu. Pada saya nganggur kan. Ya. Nah saudara ngajak, kamu mau ikut saya nggak? Kerja ngangkut-ngangkut barang gitu. Ya. Tapi kita packing-packing, habis itu kita muat, bongkar. Ya. Udah siap dah. Gitu. Kapan? Ya, nanti besok. Ya. Nah, setelah saya udah bilang siap, mulai besoknya saya dipanggil tuh Pak. Oke. Gitu. Terus? Ikut pindahan pertama saya ya pindahan dekat-dekat wilayah Jakarta. Oke. Iya. Oh, jadi sebenarnya dulu dagang mainan. Iya, Kalau waktu zaman belum COVID, dagang mainan menguntungkan. menguntungkan Pak. Oke, waktu itu. jadi cukup buat hidup ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, karena COVID, lalu semua usaha tiarap, tutup, ya. Iya. Nah, akhirnya ada tawaran menjadi freelance, ya. Barang pindahan, packing, ya. Oke. Nah, ternyata walaupun bagaimana sulitnya ekonomi, bagaimana musibah dunia COVID, ternyata kebesaran Tuhan yang absolut, tetap masih coy hidup loh sekarang. Alhamdulillah Ada? Pak. Iya. Nah, itulah suatu kebesaran, walaupun ada kemalangan atau musibah yang luar biasa bagaimanapun, Iya, benar. tetap kehidupan itu harus berlangsung ada. Iya. Ya, nah, tetap masih hidup, bisa makan, bisa ini dan lain-lain. Nah, tolong dong Mas, si Coy belum ceritain tuh ketemu istri, punya anak dan lain-lainnya, coba silakan. Oh iya. Saya di tahun 2004 saya mulai ketemu istri saya, awalnya ya teman biasa. Teman biasa kita main bareng, nongkrong bareng. Nah, lama-lama ada hati. Itu di tahun 2005. Ya, terus? 2005 tuh saya ngungkapin saya suka sama dia, Ya. gitu. Terus saya di tahun 2006 saya tunangan tuh Pak. Oke. Tahun 2006 saya tunangan. Nah setahunnya saya resmiin, saya nikah. Iya, oke. 2007 gitu. Nah, Itu asli orang mana? asli orang Klender. Hah? Asli orang Klender, istri saya. Enggak, orang turunan apa? Betawi, Jawa, atau apa? Kalau bapaknya sih orang Indramayu aslinya. Ya, Sunda. Ya Sunda lah. Oh, jadi dua-duanya Sunda. Kalau mamanya orang Kalimalang. Ya, maksudnya suku apa? Kalau itu Jawa. Oh, Jawa. Suku Jawa. Bapaknya Sunda, ibunya Jawa. Sini Betawi. Oh, Suku ibunya Betawi. Betawi. Iya. Oh, jadi bapaknya Sunda, Sudah, ibunya Betawi, Betawi. dicampur lah. Ya, Iya. Ya, silakan. Nah, di tahun 2007 saya menikah. Di tahun 2008 saya punya anak perempuan. Ya. Nah, cuman waktu itu anak saya yang umur 3 bulan itu sakit-sakitan terus Pak. Anak pertama saya nih Pak. Ya. Akhirnya dia meninggal. Oke, itu anak pertama Anak ya. pertama saya itu meninggal setelah umur 8 bulan. Iya, oke. Terus? Nah, dari situ tuh meninggalnya anak saya juga usahanya udah mulai kurang semangat. Oh, jadi anak Gitu. meninggal sempat bikin down ya? Iya, sempat bikin down di waktu itu. Terus perempuan juga namanya anak pertama, baru pertama gitu Pak, lagi sayang-sayangnya. Akhirnya dia juga sempat kayak gimana gitu Pak. Enggak, meninggalnya karena sakit apa? Karena sakit gagal pernapasan Pak. Oh, Gitu. gagal pernapasan. Iya, awal lagi gitu. Sama ini juga Pak, plek paru-paru. Oh, Plek paru-paru anak saya tuh. Ya meninggal tuh kalau nggak saya anak saya di umur 8 bulan. 8 bulan ya? Iya. Nah di situ setelah saya ketinggalan anak, lama tuh Pak saya nggak punya anak Pak. Bangsa 5 tahun saya Pak. Hah? 5 tahun saya nggak punya anak. Oke, terus 5 lanjut. tahun. Setelah saya 5 tahun lebih, ya hampir 6 tahun lah. Iya. Itu
alhamdulillah istri ngandung tuh Pak, Oke. ngasih pemberitahuan, ayah saya hamil di tes pack itu. Nah, saya seneng tuh, cuman kan saya belum tahu janinnya laki apa perempuan, Iya. waktu itu masih baru. Nah setelah berjalannya waktu saya USG tuh setelah 7 bulan apa 8 bulan tuh USG, anak saya yang kedua ini laki. Iya, yang pertama tadi apa? Perempuan. Oke, Iya. perempuannya tadi ya. Nah saya USG lihat anak saya yang laki, yang kedua suka seneng banget itu Pak saya Pak. Nah di situ saya mulai semangat usaha. Iya, Gitu, jadi mulai. hidup lagi nih. Iya, kita hidup semangat lagi. ya. Istri juga mulai senang lagi dia, mulai anuin udah mulai senang lagi dah. Di situ tuh istilahnya saya alhamdulillah Pak di usaha juga saya meningkat. Iya. Cuman ada aja namanya hidup ya Pak. Iya, Saudara ada yang nggak seneng iya. gitu. Iya, oke. Saudara saya ada yang nggak seneng. Hah? Saya waktu mau dagang gerobak saya dirusak. Ya, ada juga begitu. Waktu saya mau dagang Pak, gerobak saya dibocorin dagangan Bannya? saya. Iya. Itu saudara sendiri gitu. Saudara sendiri. Iya, saudara sendiri. Iya, iya. Di samping rumah saya dulu, Pak. Dulu kan saya punya rumah, Pak. Udah punya rumah. Iya, dulu saya punya rumah, saya jual. Jadi artinya dagang aja sudah bisa memiliki rumah tuh. Enggak, di Hah? zaman itu kan saya warisan, Hah? punya warisan bapak. Oh, warisan bapak di Punya Jakarta. Iya, di Jadi Jakarta. bapaknya udah punya usaha sukses di Jakarta. Iya, dulu. Oke, Oh, jadi nah. punya rumah. Jadi kamu sebagai pemilik, padahal kamu tadi cerita saudaranya berapa tuh? 4. Nggak tinggal bersama bapak. Enggak, udah masing-masing punya jatahnya masing-masing. Oh, jadi Gitu. bapakmu tuh sebenarnya secara dulu tuh memang orang sukses lah ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anaknya dikasih rumah masing-masing. Iya. Oh, jadi bapaknya adalah pengusaha sukses lah ya. Alhamdulillah di waktu itu. Oh, tapi gitu. anak-anaknya nggak menurun seperti bapaknya gitu? Ya kayaknya belum nurun Pak. Hah? Mudah-mudahan saya nurunin. Oh gitu, mudah-mudahan. Jadi Iya. cetak birunya nggak menurun sekarang, masih coy yang mudah-mudahan lagi ya. Iya. Nah ini cetak biru yang bahaya tuh. Cetak biru mudah-mudahan nanti jadi abu-abu bukan biru, jadi cetak merah atau cetak kuning jadinya, bukan biru. Ya kalau cetak biru nggak boleh mudah-mudahan, harus pasti. Iya. Nah kalau mudah-mudahan bukan cetak biru lagi, namanya cetak merah nanti. Merah. Hah? Atau cetak hijau atau cetak kuning gitu loh. Ya nggak apa-apa. Iya, iya. Lanjut silakan Mas. Waktu saya mau usaha sempet itu saudara bikin gerobak saya sampai nggak bisa jalan, Iya. dibolongin, dagangan juga waktu itu diambil gitu Iya. Pak. Saya sempat debat itu Pak sama saudara saya. Cuman jadi kayak gitu, dia rada kurang seneng aja sama Iya, saya iya. gitu, karena waktu itu kan saya usahanya udah mulai bangkit gitu Pak. Oke, Gitu. oke. Terus? Ya saudara saya orangnya rada Nggak, irian. maksudnya saudara apa? Saudara kandung atau saudara Ipar. Hah? Jadi empok ipar. Oh, empok ipar sorry, saya. sorry. Jadi gitu. istri punya Abang saya punya istri. abang Gitu, dari nah. istri. Iya, Ya, jadi oke, oke. ipar. Berarti Empok ipar ya. Iya, ipar. Emang tinggalin satu rumah, Satu tetangga. tetangga, jadi kita dibagi. Jadi satu rumah ini dibagi 2. Oh, dibagi dua. Ya, jadi rumah kamu dibagi 2 untuk saudara istri yang tinggalin. Ya saudara istrinya abang saya sama saya. Iya, artinya itu rumah kamu. Enggak, rumah warisan. Ya warisan, kenapa abang istri kamu ikut tinggal di situ? Ya kan maksudnya kan udah dibagi 2 Pak. Itu warisan dari mertua. Iya, warisan dari bapak saya. Heeh. Ya namanya istrinya ya dibawa di situ Pak. Nama istrinya abang saya kan. Belum nangkep maksudnya saya nih gini. Istrinya kamu punya Ya. abang. Enggak abang. Jadi saya punya abang laki. Ya? Nah terus abang saya ini istrinya itu sama saya. Oh, sorry Bu. Gitu, Pak. Sorry. Maksudnya saya istri ipar kamu, abang kamu. Iya abang Oh, saya. jadi rumahnya itu dari orang tua kamu dibagi 2, Iya. abang kamu dan kamu. Iya. Yang iri sekarang istri abang kamu. Iya, Oke, gitu. bukan istri, Bukan. bukan abang dari istri kamu ya. Bukan. Oke, saya salah kopi, Iya. saya salah nangkep. Oke. Iya. Ya, baik, silakan lanjut. Dari situ saya udah mulai merasa nggak nyaman tuh Pak. Oke. Saya udah diganggu Iya, terus? masalah usaha. Terus kadang juga orang yang suka yang nggak ada masalah dibikin masalah Iya, gitu. iya, Jadi iya, kan orang udah kurang nyaman Pak Iya, di situ gitu oke, Pak. oke, lanjut. Nah, dari situ saya udah mulai
pingin pindah, mau saya Oke, jual ya. gitu Pak. Oh, dijual jadi. Akhirnya saya cari temen tuh Pak, minta bantuan Ya. untuk masarin rumah saya dulu tuh. Ya. Nah, saya masarin itu sekitar 2 tahun lah tuh Pak. Ya. 2 tahun itu baru mulai kejual. Oke, setelah jual, Dijual, terus istri saya dikasih modal buat buka usaha sedikit, waktu itu ngeditin barang kayak lemari gitu, kayak kursi apa gitu, alat-alat furniture lah gitu Pak. setelah jual rumah itu Ya. tidak dibeli rumah baru. Di waktu itu saya juga punya hutang Pak, Hah? punya hutang. Punya utang. Iya, Oh, saya jadi punya, sebelum jual rumah udah punya utang. udah. Jual rumah untuk bayar utang. Sebagian juga bayar utang. Iya, gitu. sebagian bayar utang, bukan beli rumah jadinya. Nggak cukup Pak. Iya, akhirnya punya rumah jadi nggak punya rumah. Iya. Wah, ini hitungan yang bukan hitungan pengusaha atau itu bukan pengusaha ini ya? Hah? Ya, oke, lanjut. Ya, cuman saya ada alasan gitu Pak. Nah. Alasan saya pindah di situ kan ada alasan. Nah, Satu, saya usaha di situ kan, setiap saya usaha gerobak saya itu kurang gitu, oke. diiniin sama dia kan. Ya, Terus kedua, kadang sama anak saya juga dibikin nggak nyaman Ya, gitu ya, Pak. ya, paham, Jadi keluarga paham, saya itu terganggu. Daripada saya dekat sama orang yang Ya, ya. kurang gitu, ya, ya. bikin nyaman saya, akhirnya itu saya ada keputusan buat jual rumah Oke. di waktu Ya, itu. oleh alasannya. Jadi gini, saya kasih tip ya. Ya, Orang sukses sama belum sukses. Ya, saya kenapa nggak mengalahkan orang sukses dan gagal? Ya, saya nggak menggunakan kata gagal itu karena mengandung unsur negatif. Saya lebih suka menggunakan sukses belum sukses. Kalau orang belum sukses artinya bisa sukses nantinya. Kalau tidak sukses seolah-olah nggak bisa sukses. Kalau gagal seolah-olah nggak bisa sukses gitu. Oke? oke. Nah, orang sukses adalah selalu kelebihan satu cara. Orang belum sukses itu selalu kelebihan satu alasan. Nah, tadi Mas Coy bilang apa? Jual rumah karena apa? Ya pengen Alasan. iya, bisa Ya? juga alasan Pak. Nah, ya udah lanjut silakan. Ya. Ya dari situ saya ngejual rumah itu, saya beresin dulu utang-utang Ya. gitu Pak. Utang-utang saya beresin. Nah, sisaan uang itu ternyata nggak cukup Pak. Oke, Gitu, iya. makanya saya alasan saya nggak bisa kebeli rumah karena saya pengen Ya itu enak karena dulu gitu tadi Pak. apa? Kebanyakan alasan kan. Iya. Coba Iya, benar. kalau kelebihan satu cara coba. Beda kan? Bener. Ya, silakan. Iya. Lanjut. Di situ saya harus beresin utang-utang saya dulu, yang saya bayar cicilan motor waktu Oke. itu kan Pak. Saya juga istilahnya ada tunggakan-tunggakan yang lain Ya, gitu. ya. Nah, pas saya cak lagi nih, Ya. duitnya kurang cukup. Ya, Adalah. kurang terus ya. Iya. Karena udah kebanyakan dibagi-bagi tuh duit Pak. Iya. Akhirnya istri udahlah, kalau nggak cukup gimana kalau saya bantu-bantu usaha Iya. si istri nih gitu. Ya udah terserah nih gitu. Akhirnya saya serahin duit itu sama istri. Ya, itu masih anak pertama, udah punya anak kedua? Anak kedua, belum? udah ada anak kedua. Waktu Oke. itu umur setahun lebih lah gitu. Nah, di situ istri mulai belajar ngereditin barang Oh, gitu. Ya, seperlunya orang yang mau ngambil, kadang ada yang butuh lemari, entah baju jadi gitu. sudah jadi kreditur. Iya, Bukan ya perumahan. kreditur ya. Jadi Perumahan. udah memberikan kredit kepada orang. Iya. Dengan ditagih setiap hari. Sehari. Oke, iya. udah pernah dengar orang gitu. Iya. Nah, itu sukses nggak? Jadi waktu itu mah berjalan 5 bulan itu lumayan Pak. Oke. Nah, setelah kita udah 6-7 bulan ada orang yang pindah lah, ada orang yang gak bener. Ya, Itulah Pak. Udah mulai. Nah, usaha istri saya tuh udah mulai berkurang modalnya. Oke. Nah, dari udah ini nama di Jakarta kita ngasih barang, akhirnya orang ada yang pindah lah, yang Iya, begini iya, gitu kan. Ya lama-lama itu tadi habis modal tuh Iya, Pak. oke, habis Tapi modal. alhamdulillahnya saya masih berjalan. Iya, masih masih dagang berjalan. mainan di Iya. waktu itu. Setelah istri saya udah usahanya udah goyang, ya tinggal ngarepin saya tuh Pak. Hah? Ngarepin saya dagangnya tuh kan. Ya tapi saya nyesek juga Pak, karena uang modal itu kan jual rumah Iya. gitu. Iya, terus? Ternyata nggak berkembang. Iya. Nah, tinggal ngandelin usaha saya. Iya. Di waktu itu saya emang usaha lagi lumayan. Iya. Karena modal saya kan gede tuh Pak. Iya. Saya gedein di dagangan saya dulu tuh.
Saya masukin bangsa 5 jutaan lebih itu kan. Dari situ saya dulu main tuh udah punya celengan, tabungan buat. Ya belum pakai bank lah ya, Iya, belum jadi punya saya, rekening. di waktu itu saya punya bank koperasi di depan sekolahan. Oh. Ada, jadi kalau saya udah selesai dagang, saya nabung di situ Pak, 50.000 apa 30.000. Koperasinya masih eksis? Sekarang udah enggak. Oh. Sekarang udah enggak koperasinya. Udah enggak berjalan Iya. gitu. Dari situ juga saya udah enggak dagang lagi. Iya. Ya, jadi udah enggak nabung-nabung lagi. Gitu. Sampai sekarang belum Jadi ada tabungan. akhirnya belum ada kerjaan, Iya. nggak dagang lagi. Kalau ada modal mau dagang lagi ya? Pingin Pak. Tapi saya kan udah nggak ada gerobak Pak. Ya. Gitu. Jadi jiwa pengusaha turunan dari bapaknya itu masih ada. Iya. Ya, artinya cetak biru pengusahanya masih ada ya. Masih ada. Cuma apa? Tahu nggak, Mas Sicoy, kamu tahu nggak kelemahan kamu sehingga usaha kamu gagal dan lain-lain? Nah, salah satu adalah cetak biru ya. Cetak birunya yang membuat kamu gagal. Gagal lagi. Tadi bilang nggak boleh ngomong gagal, belum sukses ya, belum sukses. Jadi sebenarnya gini, kamu termasuk pede nggak? Pede. Oh, pede ya? Iya. PD itu singkatan dari apa? Percaya diri. Oh, nah inilah yang jadi masalahnya. Itu kamu pede. Nggak boleh pede seharusnya. Oh gitu Pak. Iya. Iya. Nah sekarang pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara, ini ada saran dari saya, ya, host ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar, ya. PD itu tidak baik, ya. Perlu diganti menjadi apa? Nah, namanya PT, ya. Nah, kalau PD itu nggak baik karena apa? PD itu percaya diri. Iya. Padahal itu digaung-gaungin terus loh. Ya, di mana-mana diajarin harus PD. Ya, PD, percaya diri. Atau bahasanya ada lagi apa ya? Saya lupa bahasa Inggrisnya. Confident, ya. Confident bahasa Inggris. Ya, pernah dengar ya? Kurang gitu paham dong, nggak tahu bahasa Inggris ya Pak. Ya, bahasa Indonesia PD. PD ya. Itu digonggongin ya, harus PD. Sekarang saya rubah, rubah paradigma. Ya, paradigma itu apanya? Dirubah menjadi PT, ya, bukan PD lagi. PT. Kenapa? Harus ganti PD. Kalau PD itu sangat-sangat nggak bikin kamu maju, makanya kamu belum sukses. Harusnya diganti PT, artinya percaya Tuhan, gitu loh. Iya. Mana yang lebih baik? PT. Percaya ya? Tuhan. Sekarang udah ganti, bukan PD lagi, tapi PT, gitu loh. Percaya Tuhan. Iya, siap. Nah, kalau kamu PT, usaha kamu pasti sukses terus, ya? Nggak bakal gagal, nggak bakal bangkrut, tetap sukses selamanya, ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, apa yang mau diceritain lagi? Udah cukup atau masih lanjut? Ya, cukup lah Pak. Hah? Ya masalah Oke, usaha cukup saya. ya. Nah, sebelum kita tutup podcast dialog ini, silakan pesan apa yang mau Mas Sicoy sampaikan kepada pemirsa, kepada saudara, atau abang ipar, dan lain-lain yang sudah pernah melakukan yang kurang nyaman buat Mas Sicoy dan keluarga. Dan teman-teman usahanya atau siapapun, teman sekolah, teman mainnya, dan ya silakan. Ya saya ingin menyarankan saudara-saudara saya tuh jangan suka mengecilkan orang yang paling kecil, saudara yang paling kecil. Kita selalu ngerangkul, jangan ada perpisahan sama saudara. Terus sebagai teman-teman saya, yang saya senang, yang saya udah dianggap keluarga, mudah-mudahan selalu sayang sama saya, dan bos saya juga selalu ngasih kerjaan buat kerjaan yang tiap hari ada job. Oke, terima kasih atas kehadiran narasumber